Bapak Ibu yang titiang hormati, titiang rawuh mriki ngemargiang silih tunggil kegiatan PKK Provinsi. Titiang medui kegiatan kalih nih kegiatan sosialisasi, nika titiang menyampaikan hal-hal yang penting yang harus diketahui masyarakat, menyampaikan program-program PKK, menyampaikan visi dari pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah kabupaten setempat. Nah nika lewat televisi, lewat radio nika kegiatan sosialisasi. Sampun wenten kegiatan aksi sosial nggih. Aksi sosial nika titiang rawuh langsung ketemu sareng masyarakat seluruh Bali karena wilayah dari provinsi adalah kabupaten kota. Sampun kenten wenten kegiatan titiang yang namanya berbelanja dan berbagi. Nika bentuknya pasar rakyat. Nika titiang keliling, giliran di setiap kabupaten kota. Uniknya nika pada saat berbelanja kita membeli produk yang ditawarkan oleh petani, IKM, pengrajin di kabupaten setempat. Lalu belanjaannya nika titiang bagikan kepada masyarakat yang sudah dipilih oleh ketua tim penggerak PKK setempat kenten. Sampun kenten wenten dalam rangka ulang tahun PKK titiang punya kegiatan berbakti dan berbagi. Mungkin kegiatan rutin niki sampun 4 tahun titiang punya kegiatan menyapa dan berbagi. Bapak Ibu rawuh titiang mriki taler niki titiang nenten newe kenten. Jadi PKK rawuh makte gagapan titipan dari Bapak Gubernur kenten. Dipilih 50 orang semeton titiang makin ring Banjarkawan. Wenten lansia nggih penglingsir titiang dumugi kena Ibu. Wenten kader PKK, wenten ibu hamil, wenten anak-anak balita, wenten semeton yang disabilitas. Nah gagapannya nika dari Bapak Gubernur wenten masing-masing orang 20 kg beras, sampun kenten wenten 1 kerat telur, wenten susu. Banyak bibit-bibit pohon yang bisa didapatkan di kehutanan dan lingkungan hidup, miring sarang-sarang dari Kadis KLH menyediakan bibitnya, Bapak Ibu menanam dan merawatnya. Mari kembali hijaukan Bali, tenuning ten keniantuk cuaca ke depan kenten nggih. Lebih baik kita tetap hijaukan dan teduhkan karena ruang-ruang yang hijau dan teduh nika menghasilkan O2 yang sangat penting untuk kesehatan kita sekarang niki yang sudah sangat tercemar dengan polusi kenten. Kita sangat bergembira pada hari ini karena 4 hari yang lalu kita sudah melakukan panen raya. Apa itu? Ini yang kita namakan bunga gemitir Bali Sudah Mala. Ini adalah ide cerdas dari Bapak Gubernur. Tepuk tangan dulu. Bunga gemitir Bali Sudah Mala ini sebelumnya tidak pernah ada yang memikirkan. Untuk kegiatan kita, untuk proses upekara, biasanya warnanya itu kuning semua. Tetapi saat ini kita sudah memiliki 7 jenis bunga Bali Sudah Mala. Yang pertama adalah warnanya merah, warnanya putih. Di mana ada gemitir warna putih? Di mana ada gemitir kuning emas? Bunga gemitir oranye? Enggak ada. Bunga gemitir yang selama ini yang kita tanam itu secara tidak sadar itu asalnya dari Thailand. Setelah kita hitung secara keseluruhan, Bali membutuhkan lebih kurang sekitar 65 miliar. Nilai importnya itu sekitar 200 miliar. Kita sudah berada di Bali Era Baru, bukan menuju lagi gitu loh. Ya. Ada 44 tonggak peradaban Bali Era Baru. Salah satunya bunga gemitir Bali Sudah Mala. Ada pertanian organik, ada Pergub 99 terkait dengan pemasaran produk lokal Bali. Bangga banget kita jadi orang Bali.
Apa yang harus kita kuatkan di desa adat kita? Pertama, tentu pemerintahan desa adatnya. Bapak Gubernur sampun jangkep regulasinya, mulai perda, pergub sampun jangkep sami. Kemudian yang kedua yang harus dikuatkan adalah pemajuan hukum adat. Karena dia pemerintahan, maka aweg-aweg perarem-perarem yang dibutuhkan untuk pembangunan di desa adat, niki mesti harus dibuat. Kemudian yang selanjutnya yang harus dikuatkan adalah kerjasama desa adat. Kemudian selanjutnya, karena niki pemerintahan, yang harus dikuatkan adalah sistem pengamanannya. Ring desa adat medue pecalang, ring desa medue hansip utawi linmas. Wenten unsur-unsur dari kepolisian juga, wenten Babin Kamtibmas, wenten Babinsa, wenten Satpam. Bapak Gubernur sudah mengeluarkan kebijakan si pandu beradat. Kemudian selanjutnya yang keenam niki, yang perlu Titiang sampaikan adalah ekonomi desa adat. Nikilah penguatan desa adat di Bali yang mesti harus kita cermati betul. Sehingga desa adat kita nanti bisa tetap menjaga adat, tradisi, seni, budaya, dan kearifan lokalnya. Nikolah tujuan dari visi sebenarnya pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan desa adat kita di Bali berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Perkembangan mata itu sudah dimulai dari kehamilan. Maka dari itu untuk ibu-ibu yang hamil, tolong makan sayur-sayur dan buah-buah untuk menjaga kesehatan mata daripada bayi kita. Kemudian juga hindarkan bayi kita dari radiasi HP, nggih? Karena radiasi HP bisa menyebabkan autis, ya, yaitu gangguan daripada perilaku anak nantinya setelah mereka lahir. Kemudian setelah lahir terus kita jaga juga kesehatan mata anak kita melalui dengan memberikan makanan yang bergizi, terus kemudian makan sayur, buah-buahan, dan datang ke posyandu untuk mendapatkan vitamin A. Jadi tidak hanya untuk anak-anak, kita pun juga harus selalu menjaga kesehatan mata kita dengan banyak makan sayur dan buah-buahan. Serta kalau kita sudah berumur 40 tahun ke atas, jaga juga kesehatan mata kita dari paparan sinar matahari. Jadi kami melakukan operasi katarak keliling, nggih, karena penyebab kebutaan paling banyak itu disebabkan oleh karena katarak. Nggih. Penyebab kebutaan yang kedua itu adalah glaukoma, nggih, tekanan tinggi bola mata kita. Jadi tolong periksakan tekanan bola mata kita atau kesehatan mata kita ke puskesmas setiap tahun sekali, sehingga lebih awal tahu kita akan bisa mencegah kebutaan tersebut. Dari Sayan, Ibu Bapak sami sampun uning bahwa dapat penghargaan untuk pemilihan sampah luar biasa di dunia. Kan Pak ya? Ya. Makin penunas Titiang mapan makin Bapak Gubernur sampun mengeluarkan peraturan peniki ngiring sareng sami indik mencoba untuk wilayah kita dikiring Desa Sayan untuk mengurangi penggunaan sampah plastik dumun. Jadi kalau Bapak Ibu sudah bisa mengurangi setiap kegiatan wonten ring griya jeroan maupun ring Pariangan suang-suang dikiring Desa Sayan, yang yakin sudah agak mudah kita untuk ngurusin sampah. Karena plastik sudah bisa dikumpulkan atau paling tidak dumun mengurangi kemudian dikumpulkan khusus. Wau sampah senesios niko dikelola dengan baik di rumah suang-suang. Paling mudah adalah Bapak Ibu sarang sami di jeroan rumah suang-suang mangda sadar untuk memilah sampah dumun. Itu poin Pak. Ye. Kalau Ibu Bapak sampun presida untuk bisa memilah sampah organik maupun sampah anorganik dipilah, otomatis sampun beban yang dilakukan oleh TPS yang ada di desa niko semakin jauh lebih berkurang. Sehingga peraturan Gubernur nomor 24 tahun 2020 ini tentang perlindungan sungai,
mata air, kemudian danau dan laut ini bisa terlaksana.